Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur buat setiap anugerah, berkat, kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita mau boleh sungguh menyembah Dia, karena kita percaya hanya dekat Allah kita tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dekat pada Allah kita memiliki kekuatan yang baru. Kita rindu bersekutu dengan Dia, kita rindu hadiratnya. Kami sembah Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sudah, biarkan nyanyi, kita nyanyikan lagu-lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan
Tuhan, hanya dekat Engkaulah kami tenang. Hanya dekat padamu lah ada kekuatan baru. Dan kami sungguh rindu setiap kali yang kami mengawali kehidupan kami. Kami mengawalinya bersama Engkau. Kami ingin selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Tuhan, kami tinggikan namamu Tuhan. Kami agungkan Tuhan, kami muliakan, kami sembah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah Tuhan selamanya. Sembah Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan, ini kerinduan kami, tinggal bersama-sama dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan selamanya dalam kehidupan kami. Karena hanya dekat padamulah kami tenang, hanya dekat padamulah ada kekuatan baru bagi kami. Dan hadiratmu sungguh senantiasa membuat kami boleh mengalami hadirat Tuhan adalah sukacita besar dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami. Kami ingin membaca kebenaran firman, Tuhan pimpinlah kami. Tuhan tolong kami boleh mengerti akan setiap kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita
dari Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Matius pasal yang ke-16 kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 4 ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari ini karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara, saya tidak tahu pada waktu saudara membaca bagian yang kita baca hari ini, satu realita di mana orang yang mencoba Yesus dengan meminta tanda. Mencoba Yesus dengan meminta tanda. Sudah ada banyak orang yang merasa sedang menunjukkan bahwa imannya besar ketika mereka meminta mujizat atau tanda dari Tuhan. Bahkan tidak jarang orang mengatakan bahwa mengklaim bahwa Tuhan akan menyembuhkan, mengklaim bahwa Tuhan akan memberkati, mengklaim bahwa Tuhan akan menjadikan dia kepala, mengklaim segala banyak macam diklaim dan ingin memperlihatkan betapa imannya besar. Saudara, banyak orang mengira dalam setiap situasi Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang spektakuler. Banyak orang mengira bahwa dalam segala situasi Tuhan ingin mempertontonkan karya yang spektakuler. Saudara, ketika kita membaca dalam Injil, sebenarnya kita melihat bagaimana ada banyak orang sakit yang tidak disembuhkan, ada banyak orang yang mengalami tidak ditolong juga. Artinya tidak setiap saat Kristus memperlihatkan perkara-perkara yang spektakuler itu. Pagi ini yang kita baca justru Tuhan Yesus mencela mereka yang mendesak agar dia melakukan mujizat. Justru dicela. Saudara, perhatikan perkataan iblis ketika iblis mencoba Yesus. Perhatikan baik. Jika engkau anak Allah. Perhatikan kata-kata ini. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Dengan kata lain, iblis mau mengatakan, kalau kamu gak bisa ubah batu ini jadi roti, kamu sebenarnya bukan anak Allah. Apakah Tuhan Yesus terpancing? Apakah Tuhan Yesus jadi taat mengikuti apa yang ditantang di ini iblis? Saudara, kalau saudara jadi Yesus, apa yang akan saudara lakukan? Kamu apa cemen gak bisa lakukan ini. Banyak orang langsung lakukan kan, untuk menunjukkan bahwa dirinya kuat. Tuhan Yesus bukan saya dan saudara. Dia Maha Kuasa, Dia Allah,
dan tidak perlu membuktikan apapun agar dia disebut Allah. Karena memang dia Allah. Apa yang harus dibuktikan? Saudara, Tuhan Yesus mencela orang-orang yang tadi kita lihat mereka mencoba Yesus dengan meminta tanda. Ya, saudara mungkin membaca itu Pak, itu kan orang Farisi. Itu Pak, itu kan orang Saduki. Ya. Tapi maaf, ada banyak orang-orang Saduki dan Farisi itu hari-hari ini. Namanya bukan Farisi, bukan Saduki. Justru sering nama itu adalah orang nama Kristen. Yang mencobai, yang memaksa, mengintimidasi bahkan Yesus untuk melakukan tanda. Saudara, saya sering kutip ayat ini karena menurut saya ini hal yang sangat luar biasa. Kisah Sadra, Mesah, Abednego. Anak-anak muda yang percaya Yesus, yang percaya Tuhan Allah, yang tinggal di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya. Yang waktu itu mendapatkan ancaman karena mereka tidak mau menyembah patung. Dan apa yang dikatakan anak muda, 3 anak muda ini, yang sedang diancam akan dimasukkan ke dalam dapur api yang panasnya berkali lipat, 7 kali lipat ungkapan Alkitab. 4 atau 7 ya. Pokoknya berkali lipat ya. Apa yang dia katakan? Jika Allah yang kami puja, yang kami percaya sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami daripada perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Kalimat berikut yang menarik. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara, iman percaya itu tidak perlu bukti. Iman percaya itu iman yang tidak membutuhkan tanda. Kalau sudah ada bukti, Anda nggak perlu beriman sebenarnya. Kalau sudah ada tanda, Anda nggak perlu beriman sebenarnya, karena sudah lihat bukti. Saudara, ketika 3 pemuda ini sedang menghadapi hukuman yang taruhannya nyawa, dia mengungkapkan iman yang sedemikian hebat. Jika Allah kami yang kami puja itu sanggup, maka dia akan lepaskan. Tapi jika tidak pun, kami tidak akan sekali-kali menyembah Allah lain. Saudara, 3 anak muda ini yakin akan kemampuan Tuhan untuk melepaskan mereka. Yakin, percaya. Tetapi ya, mereka percaya kepadanya sepenuhnya, sehingga mereka tidak minta tanda. Mereka tidak minta, Tuhan, jika Engkau benar-benar Tuhan, selamatkan kami dari dapur api ini. Enggak. Saudara, inilah iman. Apakah iman yang selama ini engkau miliki, iman yang selalu menuntut dan membutuhkan mujizat untuk menopangnya? Apakah iman yang kita miliki selama ini iman yang selalu menuntut hal-hal yang spektakuler dari Tuhan Allah? Dan apakah saya sudah percaya kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga kita dapat berkata seperti Sadra, Mesah, dan Abednego,
Tetapi jika tidak, perhatikan baik, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Artinya, tetapi jika Tuhan tidak melakukan perkara besar, saya pun tetap akan percaya. Saudara, iman yang sungguh-sungguh, iman yang tidak meminta tanda, percaya yang sungguh-sungguh, percaya yang tidak minta tanda. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Biarlah menjadi ungkapan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin memiliki iman yang tidak menuntut tanda apapun di hadapan-Mu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, men. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering kali kami juga menjadi orang percaya seperti orang Farisi dan orang Saduki yang meminta tanda. Kadang kami memaksa Engkau untuk kami boleh Engkau melakukan tanda bagi kami. Ampuni kami karena hari ini Tuhan justru menyatakan kepada kami iman yang sungguh-sungguh, iman yang tidak menuntut bukti apapun. Tuhan, biarkan kami belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Tetapi jika Tuhan tidak mau melepaskan mereka sekalipun, mereka tidak akan pernah menyembah Allah lain. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh memiliki pemahaman iman yang benar, sehingga bukan pemahaman iman yang selalu haus akan tanda, selalu haus akan mujizat, selalu haus akan hal yang spektakuler. Tuhan, kami rindukan supaya Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh belajar untuk sungguh-sungguh percaya sepenuhnya tanpa syarat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini Engkau telah mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, tolonglah kami setiap pribadi agar kami boleh senantiasa bisa mengalami Tuhan Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Pagi ini kami secara khusus berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, tetap peliharakan, jagai mereka Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh senantiasa hidup setia di hadapan Tuhan sampai akhir. Kami bersyukur karena di tengah-tengah kami ada mereka, banyak orang-orang tua kami yang juga menjadi satu
bukti bahwa mereka memiliki iman yang begitu setia. Mereka menjadi satu contoh kami, terlepas apapun kekurangan mereka, mereka setia sampai usia lanjut mereka. Tuhan, kami berdoa agar orang usinda-usinda kami terus berpegang teguh kepadamu, tidak goyah barang sedikit pun, tetap percaya kepada Tuhan Allah. Dan kami sungguh rindu Tuhan, hidup kami semuanya ada dalam penyertaan-Mu. Tuhan, pagi ini kami berdoa supaya Engkau juga yang menolong para usinda kami, untuk mereka boleh sungguh tetap bisa Tuhan pakai untuk beraktivitas. Mereka boleh sungguh-sungguh bisa bersama-sama Tuhan melakukan banyak hal di tempat ini dalam setiap kehidupan mereka. Pakai mereka Tuhan, supaya orang tua kami boleh menggunakan masa-masa luangnya untuk memuliakan Tuhan, menyembah, bahkan menceritakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan telah alami, yang kami telah alami di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa agar orang-orang tua kami dalam keadaan sehat. Kami terus berdoa agar kiranya orang-orang tua kami terus ada dalam naungan-Mu. Berkatilah ya Bapa untuk pelayanan-pelayanan kepada usinda, untuk pelayanan-pelayanan kepada usinda dimanapun ada Tuhan, kiranya yang turut campur tangan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa senantiasa untuk setiap jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaannya. Pimpinlah, sertai dan berkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap Tuhan setiap kami semuanya Tuhan, supaya kami juga boleh senantiasa berharap dan sepenuhnya percaya kepadamu. Berkati untuk setiap pekerjaan, untuk setiap usaha, bisnis yang dikerjakan oleh Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Berkatilah orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia ini, supaya mereka tetap boleh memanfaatkan setiap kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengaruniakan kepadanya senantiasa kesehatan, kekuatan Tuhan. Berkatilah Tuhan buat setiap orang tua kami. Ajari kami untuk kami boleh menghargai, menghormati mereka, supaya kami boleh sungguh-sungguh juga mengajari kepada anak-anak kami untuk sikap yang benar terhadap orang tua. Bapa di surga, pagi ini kami mau menyerahkan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaannya Tuhan, yang pelihara. Engkau yang menuntun hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dan berkati Tuhan dalam setiap usaha-usahanya yang dikerjakannya. Kiranya semua boleh sungguh senantiasa Tuhan pakai untuk menjadi sarana saluran berkat buat setiap kehidupannya Tuhan. Berkatilah Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak muda kami Tuhan juga berkati. Mereka sedang dalam sekolah Tuhan juga berkati dalam pendidikan, baik sekolah maupun Tuhan juga Tuhan setiap kehidupannya, supaya Tuhan jaga anak-anak kami, jauhkan dari pengaruh yang buruk Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, memimpin kami untuk kami sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semuanya boleh beraktivitas, berkarya di dalam Tuhan. Dan ingatlah, iman yang sungguh-sungguh tidak meminta atau tidak menuntut bukti apapun. Dan biarlah iman yang sungguh-sungguh itu kita miliki, dan Tuhan boleh akan berkenan dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.